Masjid Raya Al Jabar yang berada di Kota Bandung, Jawa Barat masih menjadi salah satu destinasi favorit bagi warga di libur panjang kali ini. Beginilah suasana yang ramai tampak di kawasan Masjid Raya Al Jabar yang berada di Cimencerang, Gede Bage, Kota Bandung. Para pengunjung yang hadir di Masjid Raya Provinsi Jawa Barat ini tidak sekedar beribadah, tapi juga mengisi waktu liburnya dengan menikmati masjid dengan luas kawasan hingga 25 hektar ini. Tidak hanya di bagian luar masjid, tapi juga di bagian dalam yang dapat menampung hingga 30.000 jamaah. Dan bagaimana Bandung saat libur panjang akhir pekan? Saya langsung sapa rekan saya Wilam Nasution. Wilam, selamat sore. Apa saja nih objek-objek wisata yang ramai dikunjungi warga di Bandung saat libur panjang kali ini? Selamat sore Reza, ya. Dari tempat saya berada ini di Masjid Raya Al Jabar ini memang eh, para pengunjung yang datang ini tidak henti-hentinya sejak pagi tadi. Eh, para pengunjung ini juga banyak yang datang untuk menikmati bangunan, kemudian juga berfoto-foto. Mereka berjalan-jalan di sekeliling kawasan ini untuk menikmati seperti apa bentuk bangunan Masjid Raya Al Jabar yang unik karena memang terinspirasi dari rumus matematika Al Jabar itu sendiri. Dan saya tadi berbicara dengan beberapa pengunjung, kebanyakan memang dari luar kota, ada yang dari Riau, ada yang dari Bekasi seperti itu. Dan mereka penasaran karena sebelumnya mereka sudah sering melihat masjid ini di media sosial, kemudian juga di televisi, dan mereka ingin membuktikan sendiri seperti apa beribadah di Masjid Raya Provinsi Jawa Barat ini, kemudian juga menikmati bentuk-bentuk bangunan-bangunan yang ada di sini yang semuanya memang terlihat sangat unik, Reza. Dan selain itu juga di Masjid Raya Al Jabar ini terdapat Museum Galeri Rasulullah, dan museum ini juga sangat bagus sekali di mana di dalamnya terdapat sejarah perjalanan cerita Nabi Muhammad SAW mulai dari lahir hingga wafat, dan itu ditampilkan dalam bentuk miniatur, kemudian juga dalam bentuk 3D. Jadi memang warga yang datang ataupun wisatawan yang datang bisa menikmati suasana. Dan di sini juga ada danau di mana memang Masjid Raya Al Jabar ini disebut juga sebagai masjid terapung seperti itu. Jadi selain beribadah, tentu saja para warga ingin menikmati dan mengunjungi tempat-tempat yang ada di Masjid Raya Al Jabar ini, Reza. Baik Wilam, ini kalau saya lihat di belakang Anda kan cukup ramai, dan di awal dari peresmian Masjid Raya Al Jabar juga salah satu yang dikeluhkan adalah mengenai arus lalu lintas menuju dan juga di sekitar sana. Bagaimana dengan pengaturannya? Apakah memang ada rekayasa lalu lintas mengingat ini libur panjang akhir pekan masih akan berlangsung pada 2 hari ke depan, pada hari Sabtu dan juga Minggu nanti? Ya, untuk lalu lintas sendiri, Reza, memang sejak siang terjadi kepadatan dan ada pengaturan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung, di mana ini untuk mengatur agar lalu lintas tidak terlalu padat seperti itu, dengan pengaturan arus lalu lintas di mana dalam persimpangan sana juga ada rel kereta api. Ini selalu dijaga oleh para petugas agar tidak terjadi kepadatan. Dan juga untuk kendaraan-kendaraan besar ini bisa datang dari arah Gede Bage, tidak datang dari arah Soekarno-Hatta, ini ada pengaturannya. Para pengunjung yang akan datang juga diharapkan untuk selalu mengecek aplikasi peta sehingga tidak terjebak di kemacetan, sehingga tidak lama di jalan seperti itu, dan bisa segera datang ke lokasi, di mana lokasi ini juga memang menyediakan tempat parkir yang cukup luas, dan dibutuhkan perjalanan dari lokasi untuk ke masjid ini. Dan ini dengan berjalan kaki ini cukup lama, sekitar 5 menit seperti itu. Namun diharapkan juga dalam menyimpan kendaraan, para pengunjung juga memastikan keamanan. Dan yang selain juga masalah lalu lintas, Reza, yang dikeluhkan juga biasanya adalah masalah kebersihan. Namun saya lihat memang di sini ada sekitar, tadi disebutkan ada sekitar 400 petugas kebersihan dan keamanan yang bertugas di sekeliling Masjid Raya Al Jabar ini. Mereka mengawasi para pengunjung agar tidak membuang sampah sembarangan, memastikan untuk membuang sampahnya ke tempat sampah seperti itu, agar para pengunjung yang datang bisa berwisata dan juga beribadah dengan nyaman,
Reza. Baik Wilam, betul sekali. Ini yang kalau kita kembali ke beberapa waktu lalu, salah satu yang dikeluhkan adalah kebersihan di sana. Karena sempat viral juga mengenai sampah yang dibuang ke danau di sekitar Masjid Raya Al Jabar. Tapi kalau dilihat bagaimana kondisinya, tadi Anda katakan ada ratusan petugas kebersihan di sana. Apakah memang ini sudah membantu masyarakat lebih rajin lagi untuk buang sampah memang pada tempatnya? Begitu Wilam. Ya memang Reza, salah satu yang ditegaskan kepada para pengunjung adalah mereka tidak boleh makan di kawasan teras masjid maupun di dalam, karena itu memang menjadi sumber utama terjadinya kotor ataupun sampah di kawasan masjid. Sehingga dari awal memang para petugas sudah menegaskan bahwa para pengunjung hanya boleh diizinkan untuk makan-makan seperti itu ataupun jajan makanan itu di luar kawasan masjid, sehingga tidak membawa sampahnya masuk ke dalam. Dan itu juga terlihat efektif untuk mengurangi sampah di dalam. Selain itu juga pengelola Masjid Raya Jabar menyediakan banyak tempat sampah, ini sekitar 10 meter sekali ada tempat sampah, sehingga menjadi tidak ada alasan lagi untuk para pengunjung untuk membuang sampahnya sembarangan. Karena seperti yang bisa Anda lihat, Reza, ini banyak tempat sampah di mana-mana, dan ini juga diharapkan tidak mengganggu keindahan, kehusuan para pengunjung untuk beribadah, juga untuk berwisata di kawasan Masjid Raya Al Jabar. Baik Wilam, ya karena memang kebersihan sebagian dari iman, jadi tempat ibadah memang harus dijaga kebersihannya. Terima kasih Wilam Nasution melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat.